datang di video saya kali ini. Saat ini saya sedang berada di Taman Nostalgia Kota Kupang dengan beberapa anak-anak dari lampu merah. Saya mendapati mereka sedang berjualan lampu merah, dan dalam video kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada mereka. Ya mungkin teman-teman juga mungkin penasaran dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, termasuk kenapa mereka harus bekerja sedangkan mereka itu harusnya mendapatkan pendidikan yang layak pada usia mereka ya. Oke, langsung saja kita mulai. Adik namanya siapa, adik? Rian. Ini namanya Rian. Satunya? Axel. Axel, namanya Axel. Rian dan Axel ini asalnya dari mana? Dari Sabu. Oh, asalnya dari Sabu. Rote. Ini dari Rote. Kemudian tinggalnya sekarang di mana? Tinggal di Guntur. Di Situ Guntur ya? Ya. Oke, di Situ Guntur. Kalau jalan ke sini itu biasanya dengan apa? Dengan motor atau Naik bemo dan naik bemo ya? Ini sekarang jualan apa ini? Jualan koran. Kalau jualan koran begini biasanya beli di mana terus jual kembali? beli di lampu merah. Kalau lampu merah tadi baru jual kembali. Beli dengan berapa? 2.000 jual 3.000. Jual dengan 3.000 ya. Penghasilan per hari itu bisa berapa? Bisa 200 lebih, bisa 300. Oh, penghasilannya itu 200.000 atau mungkin bisa 300.000 ya teman-teman. Kemudian uang itu dialihkan ke mana? Diberikan ke orang tua atau ke siapa? Oh, dimasukkan ke celengan. Celengannya itu untuk apa? Untuk tabung. Oh, untuk tabungan ya. Beli motor. Motor besar baju Natal. Oh, mereka ini melakukan penjualan ini untuk menabung dan membeli apa yang mereka impikan, seperti motor ya, seperti sepeda motor ya teman-teman. Ini ada unsur paksaan atau suka sendiri? Suka sendiri. Bapak mama tidak marah begitu atau bagaimana? Senat. Ketong kasih izin. Oh, bapak mamanya kasih izin ya? Mama pertama marah-marah, beta mainnya beta. Oh, jadi mama dan bapak awal-awalnya marah, tapi sekarang tidak marah lagi ya? Oke. Kalau misalnya keluar begini, pulangnya jam berapa? Pulang sore. Oh, pulang sore. Malam belajar. Oh, malam belajar. Makan, habis itu mandi, habis tidur, bangun pagi lah sampai sekolah. Oh, bangun pagi itu. Berarti Sonde pernah apa? Istilahnya tidak pernah bolos sekolah ya? Sudah. Tidak pernah bolos sekolah. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Menurut keterangan dari mereka ini, mereka itu tidak dipaksa oleh siapapun. Mereka itu bekerja dengan maunya sendiri. Kemudian pekerjaan itu juga tidak mengganggu aktivitas pendidikannya. Mereka tetap melanjutkan aktivitas pendidikan seperti anak-anak pada umumnya, tetapi untuk mengisi waktu luang mereka tidak bermain, tetapi mereka berjualan koran ya, untuk menabung dan membeli apa yang mereka mau. Begitu ya teman-teman. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau misalnya pernah libur tidak? Libur tidak jualan begitu? Atau setiap hari jualan? Beta pernah libur. Selalu jualan atau libur jualan? Libur jualan. Kalau misalnya libur begitu, jalannya gimana? Atau pengennya ke tempat apa? Kalau misalnya ada saja satu hari begitu, satu hari tidak ada kerja, maunya liburan kemana? Maunya jalan-jalan kemana? Di Kota Kupang sini. Jalan-jalan di tempat yang paling diimpikan begitu. Kayak pengen sekali di sana, tapi belum kesampaian sekarang. Di tempat bermain atau di mana? Bundaran. Itu apa di Bundaran? nonton pagar. Oh, nonton pawai. Jadi yang pawai baru-baru nonton tidak? Oh, nonton. Tapi kalau keluar seharian begini, beli makan tidak atau? Beli ya. Jadi mungkin itu saja ya teman-teman yang dapat saya tanyakan di mereka. Jadi kesimpulannya itu seperti yang saya sudah katakan tadi, mereka ini tidak ada unsur paksaan dari siapapun. Mereka bekerja seperti ini atas kehendaknya sendiri, dan mereka juga melaksanakan aktivitas pendidikan secara lancar seperti anak-anak pada umumnya, dan mereka hanya bekerja sebagai mengisi waktu luang saja gitu.
teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di video kali ini. Saat ini saya sedang berada di Pertamina Wesapa. Di tempat berikutnya saya akan melakukan wawancara terhadap adik-adik kita yang bekerja di sektor-sektor informal. Nah, sekarang saya berada di Pertamina Wesapa dan saya bersama dengan adik siapa namanya? Iya. Ria. Oke, ini namanya Ria. Adik sudah berapa tahun? Umurnya berapa tahun? Oh, umurnya 12 tahun. Sekolah di mana? SMP 20. SMP 20 itu oh, dekat sama Iqbal. Adi sudah kelas berapa sekarang? SMP kelas 1. Jadi adik kita ini sudah SMP kelas 1 ya, teman-teman. Mulai jualan begini dari jam berapa? Jam 7. Dari jam 7 pagi sampai jam? Jam 10 pulang. Oh, jam 10 pulang makan. Kalau dari jam 7 sampai jam 10 pulang makan, kapan adik sekolah? Waktu sekolahnya bagaimana? Jam 2. Oh, sekolahnya jam 2 ya. Jadi kalau sekolah itu tetap lancar. Tetap sekolah secara lancar. Habis sekolah baru jalan lagi. Pasti. Jadi teman-teman, adik Ria ini dia sudah mulai berjualan dari jam 7 pagi. Habis itu selesai, kemudian dia lanjut lagi untuk sekolah, dan selesai sekolah dia lanjut lagi untuk berjualan. Ya. Kalau penghasilan per hari itu biasanya berapa? 50. Penghasilan 50 saja ya. 50 per Kalau jagung-jagung ini buat sendiri atau beli dari mana? pasar. Beli di pasar. Beli dengan harga 10.000. beli dengan harga 10.000, kemudian jual lagi dengan harga 5.000. maksudnya 10.000 berapa? Dapat berapa? Kilonya berapa sih? Kilo 10.000. Oh, 1 kilo 10.000. Kemudian jual per kantong begini 5.000 ya. Oke. Ini uang-uang itu kemudian dikemanakan? Kasih di mana? Oh, kasih di mama. Jadi jualan begini mama yang suruh atau bagaimana? Ya, kamu sendiri. Kamu mau sendiri ya? Tapi mama dan bapak marah tidak kalau bergabung? Pernah larang tidak? Tidak pernah larang ya? Mau sendiri kerja. Sudah kerja dari usia berapa? Dari umur yang berapa? Kira-kira dari kelas berapa dulu? Mulai jualan. Kelas 6. Oh, dari kelas 6. Jadi sekitar 1 tahun atau 2 tahun yang lalu ya. Jadi tidak ada unsur paksaan dari orang tua. Jadi mau sendiri ya. Oke, teman-teman, adik Ria ini juga ternyata berjualan jagung di Pertamina ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, tidak ada paksaan dari orang tuanya, dan jualan ini merupakan keinginannya sendiri. Dan uang-uang itu kemudian diberikan kepada orang tuanya untuk apa? Maksudnya uang-uang yang didapat ini misalnya 50 per hari itu kasih ke mama untuk apa? Untuk ditabung atau untuk beli makanan sehari-hari? Oke, teman-teman, jadi uang yang didapatkan itu, penghasilan per hari itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya, jadi bisa kita kategorikan bahwa memang adik Ria ini merupakan anak-anak yang berjuang, yang juga ikut berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau bapak dan mama kerja tidak? Kerja. Itu kerja di mana? Rumah ibu gunakan beberapa tulisan. Oh, bang pilih sampah ya. Bapak biasa pilih sampah di mana? Terus saya ke sini bawa kereta. Oh, bapak biasa pilih sampah dengan kereta ya. Rumahnya di mana? Belakang. Di belakang Pertamina. bangunan. Ya? Belakang bangunan. Oh, di belakang bangunan situ. Kalau misalnya pernah berhenti berjualan tidak? Atau setiap hari jualan? Setiap hari ya. Kalau misalnya Adi punya kesempatan satu kali untuk berhenti atau liburan begitu, maunya kesiar kemana atau liburan kemana? Mau istirahat saat di rumah begitu. Jadi capek ya jualan begitu setiap hari, capek juga atau punya semangat sendiri gitu. Capek ya. Jadi pernah mendapat penghasilan paling tinggi itu berapa per hari? Paling tinggi 100. Kalau paling rendahnya? Paling rendahnya 50 ya. Oke, jadi begini teman-teman. Adik Ria ini seperti yang sudah kita dengar tadi, mungkin
suara saya kurang terdengar ya. Jadi karena di sini banyak kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang, jadi suara video mungkin agak agak berisik. Jadi saya tegaskan kembali lagi, adik Ria ini berpenghasilan paling tinggi itu 100.000 per hari dan paling rendah itu 50.000 per hari. Dan untuk apa uang-uang itu? Ternyata uang-uang itu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ya, jadi mungkin begitu saja teman-teman liputan saya dari tempat kedua kali ini di Pertamina Oisapa. Terima kasih yang sudah menonton. Halo teman-teman, selamat datang. Dalam video kali ini kami akan bahas tentang anak-anak yang bekerja di sektor informal di Kota Kupang. Nah, apa sih pekerjaan di sektor informal yang dimaksud? Jadi teman-teman, dalam pekerjaan itu secara umum dikenal ada yang namanya pekerjaan formal dan pekerjaan informal. Pekerjaan formal itu sederhananya seperti kita ketahui seperti karyawan, orang yang bekerja di kantoran dan lain sebagainya. Intinya pekerjaan mereka itu terstruktur, punya kontrak yang jelas dan diatur secara jelas. Sedangkan pekerjaan informal itu artinya pekerjaan yang seperti kita kenal, artinya serabutan. Sederhananya kita kenal seperti pekerjaan serabutan. Nah, seringkali dalam pekerjaan-pekerjaan seperti ini bukan hanya orang dewasa yang bekerja di sektor informal, namun seringkali melibatkan anak kecil. Nah, jadi dalam pembahasan podcast kali ini kalian akan menyoroti terkait anak-anak kecil yang bekerja di sektor informal. Tapi dalam penjelasan kali ini saya tidak sendiri, saya telah bersama dengan saudara-saudara kita dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Tenggara yang kemudian nanti akan saya tanyakan pendapat-pendapat hukum mereka dan pendapat akademis mereka terkait peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena yang dimaksud ini. Namun sebelum itu mungkin kita perkenalan diri dulu ya. Teman-teman bisa mengenalkan diri, mengenalkan nama dan semester. Baik, perkenalkan nama saya Paulus Renus Seki. Saya mahasiswa Fakultas Hukum semester 4. Baik, perkenalkan nama saya Mari Kita, saya mahasiswa hukum semester 4. Saya Melatu, saya mahasiswa hukum Fakultas Hukum semester 4. Saya Caca Permatayu, saya mahasiswa Fakultas Hukum semester 4. Oke teman-teman, jadi sekarang saya di sini bersama Pak Randy, Mario, Pamela dan Caca. Oke. Karena lawan bicara saya saat ini merupakan anak hukum, tentu saja pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan, kira-kira teman-teman bisa menyampaikan kepada saya, apa payung hukum yang melindungi anak-anak ini saat bekerja di sektor-sektor informal, atau malah sebaliknya, hukum tidak memperbolehkan anak-anak ini bekerja di sektor-sektor informal ini maksud. Baik, untuk pertanyaan dari kakak yang tadi, apakah anak-anak ini diperbolehkan atau tidak bekerja di sektor informal, apakah ada dasar hukum? Jadi menurut pada peraturan daerah pemerintah Kota Kupang, yaitu Perda Nomor 8 Tahun 2013, di pasal 10 menjelaskan bahwa anak-anak yang bekerja di sektor informal itu tidak diperbolehkan dan mereka itu harus membutuhkan perlindungan sehingga hak mereka itu terpenuhi. Jadi bisa saya jawab untuk dasar hukumnya dari peraturan daerah, dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, bahkan dari Undang-Undang Dasar itu terdapat pada pasal 28 ayat 28B ayat 2 yang juga menjelaskan bahwa anak-anak itu harusnya memperoleh hak dan hak pendidikan dan bertumbuh kembang yang baik. Sehingga untuk masalah anak-anak yang bekerja di sektor informal ini harusnya tidak diperbolehkan. Jadi tidak diperbolehkan ya, kalau secara hukum itu tidak diperbolehkan. Nah, di Indonesia ini kan kita secara umum mengenal pemerintahan itu ada yang namanya pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Nah, kira-kira kalau kita melihat kita kaitkan dengan peristiwa anak-anak yang bekerja di sektor formal ini, kira-kira yang memiliki wewenang, urusan atau tanggung jawab yang paling besar itu siapa? Maksudnya dalam hal ini pemerintah mana? Pemerintah pusat atau pemerintah daerah? Yang mempunyai wewenang untuk mengurusi anak-anak tersebut adalah pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana pemerintahan daerah itu diberi kuasa untuk mengatur pembagian urusan pemerintahan daerahnya. Yaitu di bagian dalam pasal 12 ayat 2 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa urusan permintaan wajib yang bukan merupakan pelayanan dasar. Nah, salah satunya adalah pemberdayaan perempuan dan anak. Hal ini menunjukkan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk mengelola urusan tersebut.
baik dalam urusan perempuan dan pengelolaan pemberdayaan. Selain itu ada dinas tenaga kerja. Jadi pemerintah yang bertanggung jawab di sini pemerintah daerah, terutama dinas tenaga kerja dan juga perlindungan anak, di mana pemerintah ini bertanggung jawab untuk memberikan kebijakan, pengawasan dan juga intervensi untuk mencegah dan menangani pekerjaan di bawah umur. Ternyata begitu ya. Jadi yang mempunyai kewenangan dan urusan serta tanggung jawab yang lebih besar itu ada pada pemerintah, dan terdapat juga pihak-pihak yang berwajib di daerah untuk menangani masalah-masalah seperti ini. Nah, mungkin teman-teman bisa menyampaikan kepada saya tentang teman-teman, kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan sampai anak-anak ini harus bekerja, sedangkan mereka masih muda dan harusnya mereka fokus pada pendidikan saja. Kalau menurut saya ya, faktor utama yang mempengaruhi mengapa anak-anak itu seringkali bekerja di sektor informal, yang pertama adalah faktor ekonomi, di mana kita ketahui sekarang bahwa saat-saat ini adalah saat-saat di mana ekonomi kita sulit, dan sudah semakin tahun, bahkan bertambah-tambah tahun, makin banyak anak-anak yang bekerja di sektor informal. Contoh yang nyatanya, seperti kita kalau pergi ke jalan Eltari, langsung ke Eltari, di situ sangat banyak anak-anak yang menjual koran, bahkan anak-anak yang meminta-minta, dan juga menjual jagung gitu. Faktor ekonomi itu salah satu faktor utama menurut saya, di mana orang tua mereka itu kesulitan dalam membiayai hidup mereka. Jadi pendapatan yang rendah sehingga mereka memaksakan diri untuk menyuruh anak-anak mereka bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Dan juga selain faktor ekonomi ada faktor pendidikan. Ini menurut pandangan saya, yaitu kenapa faktor pendidikan, mungkin saja kedua orang tua mereka mempunyai riwayat pendidikan yang rendah, sehingga ketika mereka mau mencari pekerjaan itu sulit. Sekarang kan kita lihat bahwa banyak sekali lulusan S1 yang masih nganggur. Bahkan lulusan S1 saja masih nganggur, sulit untuk mencari pekerjaan, apalagi pendidikan yang lebih rendah daripada itu. Pasti lebih sulit lagi, sehingga orang tua yang mempunyai anak-anak kecil terpaksa mengizinkan mereka untuk bekerja di sektor informal. Jadi untuk tambahan sedikit dari penampilan, ada menurut saya faktor yang berpengaruh juga, salah satunya adalah urbanisasi. Karena ingat kota Kupang ini merupakan ibu kota provinsi. Jadi sebagai ibu kota provinsi itu memberikan daya tarik, terlebih lagi bagi orang-orang yang berdomisili di luar kota Kupang. Jadi anak-anak ini mereka mengikuti orang tuanya, dan seperti yang telah disampaikan tadi bahwa lapangan pekerjaan di kota Kupang sendiri itu sangat sulit ya, bisa dibilang, terutama upah minimumnya juga tergolong sangat rendah. Jadi untuk melanjutkan hidup mereka terpaksa ikut orang tuanya bekerja. Jadi kalau bisa dibilang mereka sebenarnya tidak memilikinya, tetapi dengan keadaan yang memaksa mereka untuk melakukan pekerjaan tersebut. Baik, selain itu saya juga ingin menambahkan bisa jadi faktor yang mempengaruhi juga yaitu karena edukasi dan sosialisasi, di mana mungkin program sosialisasi mengenai hak anak dan juga larangan untuk anak di bawah umur bekerja. Selain itu juga alternatif dukungan ekonomi bagi keluarga yang nggak mampu itu mungkin masih kurang atau tidak tepat sasaran, dimana kita juga sering temui ya di kota Kupang ini kebanyakan bantuan yang diberikan dari pemerintah, malahan justru keluarga yang masih tergolong mampu yang malah mendapatkan bantuan tersebut, dan kebanyakan keluarga yang kurang mampu tidak mendapatkan. Jadi faktor sosialisasi itu menjadi salah satu pengaruh. Oke, terima kasih. Jadi kalau misalnya saya simpulkan dari pendapat teman-teman semua,
faktor-faktor tadi itu bisa dikatakan sebagai faktor sosial ya, atau keadaan yang membuat anak-anak ini terpaksa. Walaupun mungkin mereka itu tidak dipaksa oleh secara langsung oleh orang, tetapi secara tidak langsung situasi memaksa mereka. Kalau misalnya situasinya memaksa mereka, apakah itu bisa dikategorikan sebagai eksploitasi? Apakah itu bisa dikatakan sebagai eksploitasi terhadap anak? Baik, secara tidak langsung ya bisa dibilang berpotensi menjadikan itu sebagai tindakan ekspektasi. Karena beberapa artikel yang saya baca beberapa tahun yang lalu bahwa memang anak-anak ini memiliki niat untuk mencari nafkah membantu keluarganya. Tetapi mereka ini diperdaya, bisa dibilang diperdaya karena memang ada sindikat di belakangnya. Jadi anak-anak tersebut terpaksa untuk menjual koran, seperti tadi dibilang, menjual koran, menjual jajanan, dan upah yang mereka dapatkan itu bukan upah bersih mereka. Mereka harus menyetornya ke orang sindikat itu. Jadi bisa dibilang upah bersih mereka itu sangat-sangat kurang. Dan itu yang membuat saya lebih prihatin pada mereka, terlebih lagi bahwa ada juga anak-anak yang dipaksa oleh orang tuanya. Apakah kita tidak tahu apakah orang tuanya disabilitas ataupun berkekurangan. Jadi menurut saya memang secara tidak langsung ya itu berpotensi membuka peluang bahwa adanya tindakan eksploitasi anak. Jadi mungkin bagi anak tersebut merasa tidak dieksploitasi, tapi kalau kita lihat tadi seperti yang teman Rewi katakan, upah mereka itu dibagi lagi, dan kita tidak tahu ya apakah dibagi 50-50, 50% atau mungkin yang sindikat di balik mereka itu dapat lebih banyak, dan itu yang menjadi salah satu mengapa itu bisa dikategorikan mengeksploitasi anak-anak. Oke, saya menilai pendapat saudara-saudara itu berdasarkan kasus-kasus yang di luar keterbukaan ya, yang kalau misalnya dibilang itu mungkin berdasarkan kasus-kasus yang belum pasti gitu. Soalnya kalau misalnya saya kaitkan dengan beberapa hari lalu itu saya melakukan wawancara. Saya melakukan wawancara terhadap anak-anak yang dimaksud ini, terhadap anak-anak yang bekerja di sektor informal ini. Khususnya itu di lampu merah dekat Taman Nostalgia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga mewawancarai anak-anak yang berjualan di Pertamina Osaka Kilo 10. Dan jawaban mereka itu sama semua. Mereka mengatakan kalau mereka itu bekerja, itu tidak ada paksaan dari pihak mereka. Itu karena keinginan mereka ingin membantu keluarga dan juga ingin menabung untuk membeli barang-barang untuk mereka. Nah, kalau misalnya tidak ada paksaan seperti ini, sesuai dengan pengakuan dari anak-anak ini tidak ada paksaan, apakah itu masih bisa dikategorikan sebagai eksploitasi? Sebenarnya menurut saya itu niat hati mereka itu baik ya. Tapi kalau kita kembali dalam undang-undang yang sudah ditetapkan, mempekerjakan anak itu sudah melanggar hak mereka. Karena anak-anak kecil ini kan tidak tahu hak mereka seperti apa. Nah, itu peran kita sebagai orang dewasa, orang tua, memberitahu hak itu seperti hak mereka itu seperti apa. Nah, kenapa mereka bisa mengatakan itu niat hati mereka? Karena mungkin saja dari pendapat saya itu karena sudah ada ajaran-ajaran dari keluarga mereka kalau harus jadi anak yang baik itu seperti ini, harus membantu orang tua. Tapi kenapa bisa jatuh dalam kategori yang salah dan tereksploitasi? Karena umur mereka yang belum legal untuk bekerja sesuai dengan undang-undang itu 18 tahun ke bawah itu tidak boleh mempekerjakan anak 18 tahun ke bawah. Seperti itu pemerintah. Dan menurut saya juga kita tidak bisa untuk 100% percaya terhadap pernyataan yang diberikan anak-anak tersebut, karena kita tidak tahu bahwa bisa saja ketika mereka pulang dan bertemu dengan orang-orang di belakang mereka sudah diajari untuk bagaimana menjawab pertanyaan dari orang-orang yang akan bertanya mengenai hal-hal seperti ini. Karena saya yakin bahwa bukan hanya saudara teman Dian saja yang pernah bertanya seperti ini kepada mereka. Jadi mungkin saja mereka sudah diajari untuk kalau misalnya ada yang bertanya, bilang saja
kalian yang mau atau tidak ada paksaan seperti itu, kalian keinginan hati kalian, tapi kan kita tidak tahu di belakangnya seperti apa, karena kita tidak mengikuti mereka ketika mereka pulang dan bertemu dengan orang-orang Itu seperti alibi supaya supaya tidak diketahui. Iya, tidak diketahui. Jadi itu salah satu cara untuk mereka menyembunyikan diri mereka. Kalau menurut saya, meskipun anak-anak itu bekerja sesuai dengan niat hati mereka untuk membantu orang tua, itu tetap termasuk dalam eksploitasi anak. Karena menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan itu nomor 13 tahun 2003, di mana batas usia untuk bekerja itu adalah 18 tahun. Nah, dengan orang tua yang membiarkan anak itu bekerja dalam sektor informal, itu sudah termasuk dalam eksploitasi anak, di mana orang tua tersebut harusnya memenuhi hak dan membina anak-anak tersebut, mungkin bisa untuk memberikan pendidikan yang layak bagi mereka, memberikan fasilitas yang layak supaya anak-anak ini tidak terjerumus dalam faktor bekerja di sektor informal ini. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman, menurut pendapat teman-teman kita dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana ini, terlepas dari si anak ini mau atau tidak mau untuk melakukan pekerjaan itu, tetap termasuk dalam kategori eksploitasi. Karena pada dasarnya anak-anak ini tidak tahu apa yang mereka perbuat itu adalah sesuatu hal yang salah dan dilarang oleh hukum. Dan hukum Indonesia itu cukup jelas menyatakan bahwa anak-anak dalam yang kategori anak-anak itu kan dari 18 tahun ke bawah itu tidak bisa bekerja dan harus mendapatkan pendidikan dan fokus kepada pendidikan saja. Jadi, nah berdasarkan faktor-faktor yang sudah disebutkan tadi, mungkin teman-teman bisa menyampaikan kepada saya apa saja sih dampak-dampak dari fenomena ini terhadap anak-anak, terhadap masa depan anak-anak ini ketika mereka terus bekerja di sektor informal ini. Menurut saya ada dampak yang pertama itu dampak terhadap fisik mereka, di mana fisik mereka itu rentan mengalami kecelakaan karena kan mereka bekerja di jalanan ya, di mana jalanan itu banyak sekali kendaraan yang ada, sehingga gampang sekali untuk terjadi kecelakaan. Kita tidak doakan untuk mereka mengalami kecelakaan, tapi itu bisa saja terjadi karena pekerjaan mereka ada di situ, dan juga mereka juga mengalami kurangnya masa untuk bermain. Seharusnya masa kecil-kecilnya mereka untuk bermain bersama dengan teman, dengan senang-senang dan bahagia, tapi mereka harus bekerja dengan panas-panas, dengan jalanan orang-orang mereka dengan rasa kasihan yang seharusnya hal yang sangat disayangkan ya. Terus juga selain itu juga ada faktor ada dampak juga pada perkembangan emosi mereka, di mana mempekerjakan anak kecil itu membuat emosional mereka itu tidak stabil. Jadi mereka karena mungkin tertekan tidak tahu ya apakah mereka tertekan atau tidak, tapi itu berdampak untuk masa depan mereka, karena emosional itu kan harus diajar sejak kecil sehingga mereka bisa menangani apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi kalau misalnya dari kecil mereka sudah harus kerjakan, itu bisa berdampak hal yang buruk di masa depan mereka terhadap emosional mereka. Selain itu, menurut saya dampak yang dapat ditimbulkan juga adalah anak-anak ini akan dengan mudah untuk terjerumus atau masuk ke dalam pergaulan yang salah, di mana saya pribadi pernah menemui bahwa ada beberapa anak-anak yang jualan di toko-toko yang mudah layanan sekarang yang bebas begitu. Jadi ada beberapa anak-anak yang diberikan rokok atau alkohol oleh anak-anak muda ini, di mana kita sendiri tahu bagaimana pengaruh buruknya rokok dan alkohol ini bagi kesehatan kita. Nah, kalau misalnya anak-anak ini diberikan rokok atau alkohol bukan hanya sekali atau 2 kali, itu juga dapat mempengaruhi kesehatan fisik mereka, juga mungkin akan tanpa disadari mungkin akan membuat anak-anak ini terbiasa dan mungkin akan mencari hal-hal
terus menerus dan tidak baik apalagi untuk masa depan mereka tidak baik juga. Saya jadi mengatakan bahwa anak-anak yang bekerja dalam industri informal ini bisa saja mengalami pelecehan seksual karena mereka kan bekerja dan sampai malam, mungkin bisa saja ada mungkin ada orang atau oknum yang akhirnya memanfaatkan mereka untuk melampiaskan isu mereka terhadap anak tersebut, maka anak tersebut bisa terkena pelecehan seksual. Dan juga dalam dampak masa depan bagi mereka di mana anak-anak yang bekerja ini kan otomatis mereka rata-rata tidak bersekolah, dan di mana dan karena mereka tidak bersekolah ini mungkin di masa depan itu mereka jadi susah untuk dapat pekerjaan. Dan akhirnya mereka juga bisa melakukan ini bukan mendoakan tapi bisa saya menjadi seorang pimpinan juga yang mendapatkan pekerjaan yang lain. Dan mereka tetap terpaksa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Sama dari saya sedikit bahwa mungkin ya dari anak-anak tersebut juga mereka mendapatkan selain dari pelecehan seksual tadi, mereka juga mendapatkan sebuah perilaku yang tidak pantas. Mungkin dari apa yang saya lihat itu bahwa ada beberapa anak juga mereka mengiming-imingi anak tersebut dapatkan uang apabila mereka melakukan sesuatu bagi mereka. Kemudian anak-anak itu divideokan sebagai bahan berlucu dan akhirnya diposting ke media sosial. Dan itu menurut saya sesuatu yang prihatin juga karena memang anak tersebut mereka itu berusaha untuk mencari uang, mencari nafkah, malah mereka dibuat sebagai bahan berlucu untuk ditertawakan oleh orang-orang lain. Jadi seperti rentan lah ada diskriminasi. Oke, terima kasih. Jadi dapat saya simpulkan ya, kalau misalnya dampak ini sangat fatal terhadap anak-anak ini. Karena yang pertama tadi dampaknya itu bisa terhadap mental anak ini, kesehatan fisik, kemudian ada juga rentan terhadap berpotensi untuk mendapatkan pelecehan seksual, kemudian berpotensi masuk dalam pergaulan yang buruk. Jadi anak-anak ini memang sebenarnya pada dasarnya merupakan berada pada posisi rentan, sehingga sangat diharapkan untuk tidak dikerjakan atau disuruh untuk bekerja di sektor informal, sehingga kita itu diharapkan untuk bisa membantu mencegah teman-teman tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari teman-teman semua terkait faktor-faktor apa saja yang membuat kenapa sampai anak-anak ini bekerja di sektor informal ini. Begitu banyak faktor yang sudah dijelaskan, dan teman-teman juga sudah mengatakannya sebagai eksploitasi. Entah itu anak itu mau atau tidak mau melakukan pekerjaan itu termasuk dalam eksploitasi. Nah, kalau misalnya sudah masuk dalam eksploitasi, itu kan sudah termasuk pelanggaran hukum. Nah, kira-kira ada tidak upaya pemerintah atau badan-badan tertentu atau lembaga-lembaga pemerintah dalam menyikapi hal tersebut? Dari pemerintah sendiri yang bisa kita lihat sekarang adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini mana dari dinas ini bekerjasama langsung dengan pemerintah daerah dalam menangani fenomena-fenomena seperti ini. Jadi bisa kita lihat bahwa di Kupang juga itu ada namanya unit pelaksana teknis daerah. Unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak yang bisa yang ada lokasinya itu di Pontianak. Dan dari upaya tersebut juga kita bisa melihat bahwa mereka ini merumuskan kebijakan tentang ya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga. Dan kita bisa melihat bahwa dari upaya-upaya tersebut telah dilakukan bisa berdampak bagi Kota Kupang juga, karena melihat dari anak-anak yang dulu, saya sendiri dulu lihat itu masih banyak sekali, terutama di lampu merah di depan Polda itu, karena sangat-sangat banyak sekali. Tapi sepanjang hari yang saya alami sekarang sudah sedikit berkurang, jadi saya melihat bahwa ternyata kebijakan ini bisa berdampak walaupun tidak secara keseluruhan, tapi masih berdampak ya, bisa dibilang masih berdampak kecil. Jadi dari penjelasan tadi ternyata ada upaya dari pemerintah dan juga lembaga-lembaga yang terkait. Seperti yang sudah disebutkan tadi, ada yang namanya UPTD, ada BP3A ya, yang berwenang untuk melindungi anak-anak yang bekerja di sektor informal ini. Kemudian mungkin teman-teman bisa menyampaikan kepada saya
Apa saja sih fungsi dan wewenang dari BP3A itu atau BPD itu? Ada beberapa fungsi dan wewenang BP3A ini. Yang pertama itu ada perumusan kebijakan. Yang kedua ada pelaksanaan kebijakan, lalu ada pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan penyediaan layanan, evaluasi dan pengumpulan data terkait gender dan anak di sekitar kita. Oke. Kemudian apa saja tujuan-tujuan pembentukan BPD ini dalam kaitannya dengan pemberdayaan anak dan pemberdayaan perempuan dan anak ini? Tentu saja seperti yang tadi kami sampaikan itu tujuan dari BPD itu tidak jauh berbeda dari fungsi dari BP3A, yaitu memberikan pelayanan terhadap perempuan dan juga memberikan perlindungan pada anak, sehingga mereka ini menjamin bahwa anak-anak, terutama anak jalanan yang bekerja di sektor informal itu, mereka menjamin bahwa hak-haknya terpenuhi, seperti hak untuk bersosialisasi, mendapatkan pendidikan, itu mereka menjamin bahwa adanya hak-hak anak-anak tersebut terpenuhi. Dan untuk BPD ini sendiri, mereka juga bekerjasama dengan BP3A ini dalam merumuskan kebijakan serta melaksanakan kebijakan tersebut. Sebagaimana ini memiliki fondasi dari peraturan daerah yang telah disampaikan tadi, peraturan daerah nomor 8 tahun 2013. Dan bisa diketahui juga mereka ini selalu memberikan solusi untuk masalah terkait permasalahan fenomena-fenomena tentang anak-anak yang bekerja di sektor informal ini, itu mungkin dari segi sosial maupun pendidikan. Oke. Kalau begitu mungkin menurut teman-teman kita tahu ya, kalau dalam menyikapi hal seperti ini perlu adanya kombinasi partisipatif dari pemerintah dan masyarakat. Tidak hanya berpaku pada upaya-upaya atau program-program yang dilakukan oleh pemerintah, tapi perlu juga peran serta dari masyarakat. Seperti kita ini yang teman-teman juga yang dari perguruan tinggi. Nah, kira-kira perannya dari masyarakat atau perannya dari masyarakat itu apa? Yang mungkin menurut teman-teman itu berpengaruh signifikan terhadap peristiwa-peristiwa anak-anak yang bekerja di sektor ini. Kalau menurut saya, peran nyata yang bisa dilakukan masyarakat itu bisa memberikan edukasi kepada mereka dengan cara yang membentuk komunitas tentunya, dan itu mereka melakukan sebuah seminar terkait kepedulian terhadap anak-anak terlantar tersebut. Bisa dibilang bahwa dengan upaya ini diharapkan dari masyarakat itu meningkatkan kepeduliannya terhadap sesama, apalagi anak-anak ya. Mereka masih bisa dibilang masih kecil, masih belia dan memiliki hak yang belum terpenuhi karena hak tersebut dirangkul dari mereka. Mereka tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa bermain, tidak bisa memiliki pendidikan yang layak. Dan itu menurut saya sebagai peran vital sekali dari masyarakat. Apalagi bisa kita lihat bahwa kontradiksi dari apa yang dialami secara nyata ini, kepedulian masyarakat itu sangat rendah karena masyarakat menganggap bahwa hal ini sebagai fenomena yang biasa, yang lumrah terjadi. Karena mereka biasanya mereka kalau wah anak ini kasihan, jadi mereka memberikan ya uang lah jadi kepada mereka sehingga tidak ada tindak lanjut. Kita tidak tahu apakah uang tersebut digunakan secara baik, tidak. Makanya yang perlu saya tekankan di sini adanya seminar tentang kepedulian masyarakat terhadap anak-anak itu perlu dilakukan. Dan juga menurut saya apalagi dengan dukungan yang diberikan pemerintah, mengingat masalah ini bukan masalah yang bisa dibilang masalah yang berdampak kecil, ini sangat-sangat berdampak besar lagi bagi Kota Kupang sendiri. Jadi perlu adanya kombinasi seperti yang tadi Kak Rian sampaikan, perlu adanya kombinasi dari masyarakat serta pemerintah. Oke, jadi kalau misalnya saya tangkap dari pendapat saudara Randy, ketika kita sebagai masyarakat memberikan bantuan terhadap anak-anak ini dalam bentuk materi atau uang, itu mungkin baik, tetapi itu kurang tepat, ya. Karena itu mungkin kita bisa membantunya, namun hanya bersifat sementara saja. Berbeda kalau kita itu memberikan edukasi, sosialisasi dan lain sebagainya, itu berguna secara jangka panjang bagi masa depan anak-anak ini. Dan
Saya juga menangkap dari pendapat saudara ini kalau masalah ini merupakan masalah yang serius karena ini akan berpengaruh bagi generasi-generasi yang akan datang ini ya, khususnya di Kota Kupang. Nah, tadi kan juga sudah dijelaskan ya, tentang lembaga-lembaga terkait, lembaga yang berwenang, ada DP3A dan APTD dan lain sebagainya. Nah, namun kalau misalnya saya bandingkan dengan data yang sudah saya baca, ada data dari Satkermas itu menyatakan bahwa tingkat atau persentase anak-anak yang bekerja di sektor informal itu meningkat tiap tahun. Jadi tidak pernah turun dan tetap meningkat. Nah, artinya upaya pelaksanaan atau istilahnya penanganan dari badan-badan atau lembaga-lembaga terkait ini kurang efektif dan kurang efisien. Kira-kira apa saja hambatan sehingga sampai saat ini upaya-upaya dari lembaga-lembaga yang masuk tidak bisa mengurangi persentasi anak-anak yang bekerja di sektor informal. Mungkin salah satu faktornya yaitu koordinasi lintas sektor yang lemah kurang. Maksudnya yaitu BP3A ini sering bekerja sendiri. Maksudnya yang adalah mereka itu bekerja tanpa dukungan dari instansi lain seperti dinas tenaga kerja, dinas pendidikan dan juga kepolisian. Di mana kita juga mengetahui bahwa ada anak-anak yang berjualan di lampu merah yang juga dekat dengan pos polisi. Namun mengapa tidak ada tindak lanjutan dari kepolisian yang melihat fenomena itu mungkin juga karena tidak adanya itu kerjasama antara DP3A ini dan juga instansi tersebut. Jadi terkesannya itu penegakan hukum di Kota Kupang itu masih lemah dan kesannya terlihat merasa bodoh ya, walaupun mereka sudah melihat hal tersebut di mata mereka, tapi seringkali tingkat kepedulian kita itu kurang. Jadi kita menganggap bahwa ya tidak apa-apa karena itu kan mereka mencari uang, tapi sebenarnya itu hal yang salah dan itu merebut hak-hak anak-anak yang berjualan di jalanan. Saya ingin mengatakan bahwa ada juga faktor kebiasaan di mana anak-anak yang bekerja dalam sektor informal ini bukan hal baru di Kota Kupang. Ini sudah terjadi dari beberapa tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Hal ini mungkin menjadi masyarakat Kupang sudah melihat itu sebagai kebiasaan yang sudah menjadi hal yang lumrah dan mungkin bisa dikatakan kalau menurut saya sudah menjadi budaya di Kota Kupang bahwa anak-anak tersebut yang tidak masalah kalau bekerja seperti berjualan atau apa, karena masyarakat Kupang sendiri sudah menganggap itu sebagai hal yang biasa karena sudah terjadi dan sering terjadi. Dari saya ada tambahan ini berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh teman saya. Jadi saya pernah membaca di salah satu jurnal penelitian yang kebetulan juga yang ditulis juga oleh dosen kami di Fakultas Hukum. Itu beliau mewawancarai salah satu poluan yang juga bertugas sebagai kepala unit pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Beliau menanyakan bahwa mengapa kepolisian itu tidak tegas dalam mengatasi permasalahan anak-anak yang berjalan, yang berjual koran ataupun yang bekerja dalam sektor informal lainnya. Dan penjelasan yang didapat bahwa dari kepolisian sendiri bahwa yang pertama anak-anak tersebut mereka tidak sadar bahwa mereka itu diperlakukan sebagai korban. Jadi mereka itu hanya melakukan pekerjaan atas dasar hormat. Bisa jadi hormat kepada orang tua, bisa jadi melaksanakan perintah dari orang tua. Dan mereka juga tidak sadar kalau apa yang mereka lakukan ini sebenarnya melanggar undang-undang. Itu juga berpengaruh berdampak dari keterbatasan pendidikan yang didapat. Dan faktor kedua adalah ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kemungkinan adanya sindikat tersebut sehingga anak-anak ini mereka menutup diri. Mereka bisa jadi diperdaya oleh orang-orang lain untuk menutup mulut jika adanya orang yang terlibat tentang mereka bahwa mereka ini bekerja untuk siapa, mereka ini mendapatkan hasil yang berapa, gitu. Kita tidak tahu. Tapi menurut penjelasan yang didapat bahwa itu mungkin salah satu faktor mengapa pemberantasan anak-anak yang bekerja di sektor informal ini tidak efektif dan itu bisa berpengaruh pada data yang sangat meningkat tiap tahunnya.
Dan faktor yang ketiga bahwa lemahnya penegakan hukum itu sendiri. Karena memang di Kota Kupang sendiri seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman yang lainnya, bahwa masyarakat Kota Kupang ini menganggap ini sebagai hal yang lumrah, yang biasa saja karena tidak berdampak apa-apa bagi perekonomian. Mungkin pikirnya mereka seperti itu. Tetapi yang tidak kita sadari bahwa ini sangat berpengaruh. Terlebih lagi ini anak-anak yang mungkin mereka di masa depan akan menjadi generasi yang kita banggakan. Tapi apa yang kenyataan kita dapat bahwa mereka ini bekerja. Mereka bekerja dari pagi hingga malam dan besoknya mereka akan bekerja lagi seperti biasa, meninggalkan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan. Sehingga menurut saya mungkin hambatan yang terjadi itu bisa karena lemahnya penegakan hukum itu sendiri. Terus hambatan dari penegakan PD3 ini juga salah satunya keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran juga ya, karena jumlah tenaga kerja di PD3 yang masih kurang dan anggaran juga yang tidak mencukupi. Banyaknya keluarga yang mempekerjakan anak-anak mereka di sektor informal, sehingga itu juga menjadi hambatan mengapa fungsi dan tugas mereka belum terlaksana dengan baik. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman, secara garis besar teman-teman kita sudah menyampaikan terkait hambatan-hambatan apa saja yang menyebabkan kurangnya efektivitas pelaksanaan fungsi dari lembaga-lembaga yang memiliki wewenang untuk melindungi anak-anak yang dimaksud tadi. Seperti yang sudah disebutkan tadi itu karena kurangnya kerjasama antara lembaga-lembaga terkait. Biasanya suatu lembaga itu hanya bekerja sendiri tanpa ada dukungan dari yang lainnya. Kemudian ada juga yang mengatakan kalau hambatan ini juga bisa disebabkan oleh isu yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Seperti mereka menganggap kalau anak yang bekerja seperti informal itu merupakan hal yang biasa. Kemudian kurangnya penegakan hukum dan yang terakhir tadi kurangnya biaya dalam melakukan pelaksanaan ini. Oh ya, saya lupa. Terakhir saya mau bertanya, tapi ini terkait pengalaman saya, terkait wawancara saya beberapa hari lalu dengan anak-anak yang dimaksud ini. Saya kan sempat tanya juga terkait dengan penghasilan mereka itu per hari, dan mereka itu menyebutkan kalau penghasilan mereka itu rata-ratanya 100, ya, rata-rata 100. Kalau paling rendah itu bisa 50, 20 ribu itu kalau sepi. Tapi kalau lagi ramai atau lagi ingin beruntungnya itu bisa sampai 300 ribu rupiah. Dan jika saya bandingkan dengan UMP atau upah minimum provinsi, provinsi dan UMR Kota Kupang yang itu kan sekitar 2,3 juta. Kalau kita bagi dalam 30 hari atau 1 bulan itu kurang lebih sama pendapatannya yang anak-anak ini. Jadi kalau misalnya saya sendiri dalam kondisi dalam situasi seperti anak-anak tersebut, saya tergiur untuk melakukan pekerjaan tersebut. Jadi istilahnya anak-anak ini merasa nyaman bekerja di sektor informal. Jadi kira-kira apa yang bisa kita lakukan kalau misalnya anak-anak ini yang kita anggap sebagai korban eksploitasi justru merasa nyaman dalam pekerjaan tersebut? Maka untuk mengatasi hal itu, yang tadi seperti yang saya katakan, bahwa perlu adanya edukasi bagi anak-anak tersebut juga. Walaupun kita melihat bahwa seperti yang tadi dikatakan, mereka itu tergiur karena itu merupakan sebuah kebiasaan, dan mereka itu berasal dari keluarga yang memang ekonominya kurang realitasnya. Jadi bisa melihat ini sebagai fenomena yang bisa dibilang sangat memprihatinkan, karena jangankan mereka untuk mencari pekerjaan yang lebih layak, mereka justru tergiur dengan pekerjaan yang mereka lakukan seperti biasanya. Dan ini memang sangat merugikan sih, terutama bagi mereka itu sendiri. Karena dilihat bagi mereka ini masih anak-anak, masih membutuhkan jiwa sosialisasi, masih membutuhkan pendidikan juga ke depannya. Mengingat bahwa mereka yang tergiur dengan pekerjaan seperti itu memang akan memberikan dampak buruk juga, terutama pada pola pikir mereka itu sendiri, karena bisa dibilang mereka ini psikologinya terganggu karena mereka ini sudah terbiasa dengan melakukan hal-hal tersebut, sehingga menganggap bahwa hal ini mendapatkan untung yang baik bagi mereka. Terutama jika mereka dibiarkan terus-menerus, maka bisa jadi ada tindak pidana ataupun tindakan lainnya yang melanggar hukum yang bisa dilakukan oleh mereka. Jadi menurut saya
perlunya edukasi dari pemerintah juga dari organisasi-organisasi kemasyarakatan terhadap anak-anak ini sehingga membantu menyelamatkan mereka, terutama dari perilaku eksploitasi anak tadi yang memang rentan terjadi bagi anak-anak itu sendiri. Jadi sebenarnya saya merasa itu juga menjadi salah satu hambatan ya. Karena anak-anak ini sudah merasa nyaman dalam pekerjaan. Jadi ketika lembaga-lembaga yang berwenang ini mencegah mereka juga tidak mau karena mereka rasa pendapatan saya di sini kan tinggi, untuk apa saya berhenti? Jadi menurut saya secara pribadi itu juga menjadi salah satu hambatan ya. Dan seperti yang sudah kita bahas tadi, fenomena ini sangat berpengaruh fatal terhadap perkembangan generasi-generasi kita ke masa depan, ya, ke masa yang akan datang. Dan kebetulan kan kita udah ganti pemerintahan daerah yang baru 1 tahun terakhir atau mungkin belum sampai 1 tahun terakhir ya. Mungkin teman-teman mempunyai harapan kepada pemerintah kota atau pemerintah provinsi NTT terkait fenomena-fenomena peristiwa anak-anak yang bekerja di sekolah. Kira-kira langkah-langkah apa saja yang pemerintah bisa lakukan yang diharapkan oleh teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tengah? Kalau menurut saya mungkin dalam teorinya itu gampang, tapi dalam prakteknya sulit, apalagi dari tahun ke tahun anak-anak yang bekerja di sektor informal itu makin bertambah. Ini saran dari saya yaitu semoga pemerintah yang sekarang ini bisa melihat kembali apa saja yang sudah dikerjakan oleh pemerintah yang sebelumnya, apa kekurangannya, apa yang sudah dilakukan, mereka bisa melengkapi hal yang masih kurang di situ, sehingga mereka tidak ada pendobelan kerja lagi. Jadi mereka sudah tahu apa yang sudah dikerjakan dan apa yang tidak dikerjakan, sehingga yang dikerjakan mereka sekarang, pemerintah sekarang itu adalah apa yang belum dikerjakan oleh pemerintah sebelumnya, sehingga itu bisa membuat ada kemajuan, ada perubahan di sini. Jadi untuk saya sendiri ya memang sama seperti yang tadi dikatakan bahwa memang yang berdampingnya pemerintah ini ya harapannya adalah semua masyarakat yang berbelanja ini mendapatkan perlindungan haknya secara penuh. Karena bisa kita lihat juga dari beberapa tahun belakangan ini pemerintah itu sudah melakukan berbagai upaya seperti menyelamatkan 240 anak itu cuma ya dampaknya masih dirasakan sampai sekarang. Apalagi yang tadi disebutkan oleh Kementerian bahwa datanya semakin tahun semakin naik, makin tahun makin naik. Jadi menurut saya ya, untuk pemerintahan yang baru ini harapannya agar lebih memperhatikan lah adik-adik kita di jalanan agar mereka ini mempunyai saya bilang pendidikan yang layak, mempersiapkan diri untuk menjadi generasi yang baik ke depannya, sehingga cita-cita kita semua bisa berdampak baik juga bagi mereka, terlebih lagi mereka ini masih anak-anak, masih punya masa depan yang panjang, sehingga jika langkah seperti mulai dari sekarang mungkin mereka bisa mendapatkan masa depan yang baik. Tambahan dari saya juga kurang lebih sama dengan teman Mewar dan Randy bahwa saya yang mengharapkan bahwa pemerintahan yang baru ini juga memperhatikan, tidak hanya memperhatikan pembangunan yang merata di kota ini, tapi juga memperhatikan hak-hak dan perlindungan terhadap anak-anak, adik-adik kita sendiri, di mana melihat mereka harus mendapatkan pendidikan yang layak dan juga kehidupan yang layak lah, agar mereka waktu bermain dan belajarnya itu setara, dan jangan melihat bahwa orang tua mereka mengizinkan, jadi kita tidak bisa ikut campur. Tapi dengan adanya landasan hukum yang kuat, kita juga berhak untuk memberi tahuan atau mengambil tindakan dari fenomena ini. Dan pemerintah bukan hanya melihat anak-anak yang ada, tapi harus seperti menindaklanjuti, harus mencari tahu nih akarnya itu di mana. Dan seperti kita tahu bahwa orang tua pasti adalah akar dari kenapa anak-anak itu bisa ada di jalanan, itu pasti dari orang tua mereka. Sehingga menurut saya juga saran dari saya adalah mulai ada kerja mulai dari keluarga, dari orang tua harus
ada edukasi, harus ada penanganan, harus ada mungkin kalau ada kekurangan ekonomi, ada bantuan-bantuan yang harus pemerintah berikan kepada keluarga mereka tersebut, sehingga anak-anak yang ada juga tidak harus terpaksa untuk bekerja di sekolah. Kemudian juga kita harus memperhatikan agar bantuan atau sosialisasi bagi keluarga yang kurang mampu itu harus tepat sasaran. Jadi jangan keluarga yang cukup yang malah mendapatkan, tapi pemerintah harus memperhatikan detailnya bahwa ini benar-benar yang mendapatkan bantuan adalah keluarga yang kurang mampu. Jangan karena istilahnya yang kita ketahui ada orang dalam, jadi keluarga yang mampu pun bisa mendapatkan bantuan itu, sehingga saudara-saudara kita yang kurang mampu malah tidak mendapatkannya. Jadi harus tepat sasaran. Oke, terima kasih ya. Jadi harapan kami semua itu adalah pemerintah itu harus bisa memperhatikan anak-anak baik dalam berita yang besar maupun yang sekecil, karena anak-anak yang sekarang yang bekerja dengan sektor informal itu adalah masa depan baik di NDP maupun untuk Jepang maupun di FPT, bahkan bisa menjadi masa depan bagi negara Indonesia. Makanya pemerintah itu harus lebih bisa memperhatikan pada itu. Oke, terima kasih untuk teman-teman dari Fakultas Hukum Pidana ya. Pada pertemuan kali ini begitu banyak pendapat dari teman-teman yang membuat saya menjadi banyak tahu banyak terkait penanganan hukum tentang fenomena yang sudah kita bahas tadi, dan itu sangat bermanfaat buat saya, dan saya harap bisa bermanfaat juga bagi para penonton ya. Dari kesimpulan yang bisa kita dapat bahwa dalam pemerintahan yang baru ini kita tentunya punya harapan sebagai masyarakat NTT khususnya Kota Kupang, kita pasti punya harapan untuk menuju Kota Kupang yang lebih baik lagi dari sekarang. Jadi seperti yang sudah disebutkan tadi, apa yang kurang dari pemerintahan yang lama dapat disempurnakan oleh pemerintahan yang baru. Dalam hal ini terkait dengan anak-anak yang bekerja di sektor informal. Karena seperti kita tahu, anak-anak ini merupakan generasi-generasi penerus kita yang akan menggantikan kita sendiri, menggantikan kita pada masa yang akan datang. Dan kita harus menjaga itu. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa.